Nah, begitu saya masuk ke dunia ini, wah jelas kaget karena kan biasa cewek yang urusannya sama laki-laki yang awalnya kan, ih kok cewek ini berani gini. Kalau di masalah tiketing aja nih, kalau mau diruntut kalau ada perempuan sama enggak, itu uang tuh udah bisa berhamburan di sini. Di lantai-lantai. Lantai-lantai karena kan cepet-cepetan aja mereka yang loket-loketnya itu aja sering Mbak kaca tuh pecah. Halo, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imbas, kita bercerita, I'm back. Kali ini saya kembali setelah mungkin beberapa muka anak-anak magang jadi host podcast, saya kembali lagi jadi host utama kebetulan. Bareng teman saya yang udah beberapa tahun nggak ketemu, ada kali 4 tahunan kita nggak ketemu. Teman saya quite spesial karena apa? Kita kenalan dulu deh. Karena dia adalah orang yang berkecimpung di dunia yang banyak laki-lakinya, but she survive dan cukup punya nama di bidang itu. Oke, silakan kenalan dulu sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina. Kebetulan saya dulu sempat ada di salah satu tim sepak bola di Indonesia. Boleh sebutin namanya? Madura United. Oke, MU ya. Ya. MU-nya Indonesia, guys. Latar belakang apa sih, Vin? Tiba-tiba terjun di dunia yang laki-lakinya. bukannya ngomong genderless ya, cuma itu kan dunia yang laki banget. Setelah konstruksi dunia sepak bola yang laki banget. Ya, terjebak dalam pengalaman. Oke. Ya, bukan terjebak dalam nostalgia. Iya, bukan. Terjebak. Ya, awalnya memang kan orang tua itu udah berpengalaman di dunia ini udah lama istilahnya gitu. Nah, tahun 2016 itu saya habis lulus, pengennya banyak pengalaman, jadinya loncat sana loncat sini cari pekerjaan. Terus ayah saya ini kebetulan tahun itu juga ditunjuk jadi manajer tim sepak bola itu 2016 di Madura United itu. Nah, ngelihat saya yang loncat sana loncat sini begitu, akhirnya beliau juga tertarik, kayak pengennya ada perempuan nih yang ada di tim ini gitu loh, supaya lebih rapih gitu loh. Lebih rapinya dalam artian entah itu keuangannya, entah itu ada biasalah ada sentuhan wanita itu kan berbeda. Iya. Touch of woman ya, guys ya. Sentuhan wanita itu berbeda ya itu tadi. Tapi karena ayah saya itu nggak mau yang langsung enaknya aja kamu di situ gitu kan, nggak mau yang dingin-dingin yang gitu. Lihatlah yang dari bawah dulu. Jualan tiket saya. Oke. Sumu berarti ya, bisa ngebayangin sumunya ya. Sumu, iya begitu. Oke. Itu Mbak. Dari awal jualan tiket berarti? Jualan tiket, karena kebetulan memang Madura ini kan memang awalan yang baru ya, punya tim profesional yang dikelola secara profesional. Emang dulu memang sudah ada klub bola di situ, cuma mungkin pengelolaan secara profesionalnya ini belum mumpuni gitu. Jadi pemasukan dari tim itu kan juga dari penjualan tiket itu. Jadi memang dari awal memang diajarinnya dari situ. Sebelum saya dijadikan bendahara di internal tim, bukan yang di menjadi apa namanya di atasnya ya, di PT atasnya itu. Oh, kalau sebentar karena saya agak bingung ya kalau ngomong. Kalau ngomong bendahara tim berarti person to personnya di MU-nya? Person to person. Kayak mulai dari ini tiket, habis itu ini tiket nanti dijadikan masukan untuk apa nih didistribusikan untuk apa nih ke tim, untuk perangkat-perangkatnya. Nanti habis itu kayak dealing sama pemain. Jadi emang internal. Termasuk ngurusin makanan nggak kayak gitu? Makanan, jelas sama orang catering. Gitu. Jadi emang semi LO ya, ngebayanginnya semi LO ya? Iya, karena kita yang distribusikan keuangan, jadi kita juga kan harus ngerti memang ini buat apa uangnya kayak gini. Oke. Karena itu harus rinci semuanya. Sorry, ini berarti kayak ngelola perusahaan, Vina, let's say kayak gitu? Ya memang perusahaan bola tuh bisnis, Mbak. Bisnis. Mereka pemasukannya kan dari tiketing, hak siar, dari sponsor, lebih ke sponsor. Sorry, aku
karena saya nggak paham ya, jadi lebih kayak make money dari bola itu, Ya, dari tim itu. sebenarnya rajanya di sini adalah pemain. Oke. Pemain ini gimana? Kalau kita bicara ya, mereka ini manusia yang bisa menghasilkan Dari untuk permainannya dirinya mereka ya. sendiri dan untuk tim semuanya itu. 2016 sampai Kalau saya dari 2000 sampai 2020 sampai nikah ya, kapan hari kamu nikah cerita? saya. Oke. Tadi kamu cerita ayahmu memang terlibat terjun di dunia bola cukup lama. Tapi sebagai Vina sendiri nih, kira apa sih yang dulu sempat underestimate soal bola, dunia bola loh ya Vina, dunia Saya bola. sendiri ya melihat. Terus ternyata pas terjun langsung enggak, misalnya kayak pemainnya rewel-rewel, kelihatannya kayak sombong-sombong, ternyata enggak gitu. Dulu tuh memang dari kecil Iya. saya diajakin sama ayah saya nonton bola, Mbak, ke stadion. Sampai ayah saya dulu ngurus Persebaya pun juga saya diajak sampai ke lapangan ngelihatin orang. Seneng, Mbak, sebenarnya senang ngelihatnya, cuma kadang ngeri karena nggak aman buat perempuan sama anak-anak kan. Karena ya begitu rusuhnya, karena begitu fanatiknya kan mereka kan. Nah, begitu saya masuk ke dunia ini, wah jelas kaget karena kan biasa cewek yang harus saya sedikit kenal dia, kayak agak-agak centil tiba-tiba masuk ke dunia bola ya. Bola begitu, yang urusannya sama laki-laki yang awalnya kan yang kok cewek ini berani gini. Sempet juga ayah saya kayak udahlah nggak usah kesini, nggak usah ngurusin lagi karena takut kan, emang laki-laki kan kebanyakan. Cuma alhamdulillahnya memang rekanan-rekanan saya yang juga orang-orang kepercayaan ayah saya itu memang, kalau saya manggil mereka tuh om saya karena mereka yang jagain. Karena istilahnya nggak melulu kok bola itu tentang laki-laki. Nice, catatan penting guys, nggak melulu bola itu tentang laki-laki. Perempuan juga bisa. Kalau di Surabaya kita ada namanya bonita ya, bonek wanita ya. Itu saya baru tahu. Kayaknya tadi sentuhan wanita tuh sebenarnya paling penting kalau untuk itu. Let's say gambarin sentuhan wanita apa nih kalau kita ngomong sebagai bendahara tim, terus sentuhan wanita apa yang kira-kira pembeda masuknya Vina di klub itu yang menjadi pembeda. Nah, Mbak, gini, kalau mau ngomong kayak gitu tuh istilahnya lebih ke arah kalau di link ya. Iya. Kita juga kalau urusan sama laki ini kan man to man ini kan kadang ada yang keras-kerasan sama keras ya istilahnya gitu. Nah, mereka kayak alot-alotan, kayak menerangkan something yang nggak bisa yang netral kayak gitu. Bisalah kita kayak bercandain atau apa gitu, terus kita terangin nih masalah keuangan itu hasilnya seperti ini ke pemain ya, misalnya di link kalau ayah saya atau sama agen gitu, di linknya kayak gimana. Sebenarnya tuh kayak gini, sebenarnya begini. Terus kalau masalah ada lagi kayak pencatatan keuangan. Kalau laki-laki ini kan kadang ada yang something yang miss. Mereka bingung. Kalau perempuan ini kadang kan memang semuanya rapi. Cenderung rapi ya kalau perempuan. Cenderung rapi, penyimpanan dan sembarang macam itu. Jadinya lebih ke situnya sih ayah saya yang lebih ini. Kalau di masalah tiketing aja nih, iya aku kepo soal tiketing nih. Karena bayangan aku tuh kayak orang-orang nggak ngantri, produk semua. Masalah tiketing aja nih, kalau mau diruntut, kalau ada perempuan sama enggak, itu uang tuh udah bisa berhamburan di sini. Di lantai-lantai. Lantai-lantai, karena kan cepet-cepetan aja mereka yang, ya mohon maaf kalau di Madura tuh waktu awal saya di situ fasilitas stadionnya masih sangat-sangat kurang. Sampai yang di loketnya itu aja sering Mbak kaca tuh pecah. Kaca tuh pecah gitu loh. Jadinya begitu memang culture-nya juga kayak gitu. Oke. Kalau ngomong dari bawah, kalau ngomong tiketing dan ngurus bola, akhirnya Vina ngeliat sesuatu yang beda nggak sih kalau kita ngomong, misalnya nih kita ngomong dari bawah banget, dari ngurus cateringnya anak-anak sampai mungkin yang udah MU udah agak besar tuh, Vina ngeliat ada perubahan gini. Sebagai manajer ngelihat pemainnya atau ngelihat pemainnya aja dulu lah. Kalau kita ini kan, kalau orang-orang yang dilihat dari luar itu kan pokoknya main harus bagus.
Oh, nice. Main harus menang. Cari sponsor yang akeh gitu ya. Cari sponsor yang profit kalau orang nggak ngerti. Begitu masuk dalamnya, nggak semua itu istilahnya itu nggak semudah itu. Jadi dari bawah itu benar-benar harus diperhatikan ngelola itu. Jadi kalau saya ngelihat ayah saya itu benar-benar salut karena manajemen bola itu benar-benar wow, harus dari bawah. Iya. Harus dari bawah, mulai dari perangkat di pertandingan yang di stadion kalau kita bertanding, terus balik lagi ke internal dari pemain, terus ada kru-kru yang lain, mulai dari OB, atau sampai pelatihnya dan lain-lain. Itu semua harus diperhatikan, mulai mentalnya, semuanya itu harus. Itu tanggung jawabnya seorang manajer tadi itu. Nggak semudah yang dibayangkan orang-orang yang di depan ngomongnya harus menang begini. Kalau di dalamnya rusak, ya yang dilihat di luar pasti ya begitu. Alasan saya ngajak Vina untuk podcast yaitu gara-gara saya pengen ngeliat gimana sih dunia sepak bola itu yang sering, maksudnya saya tidak dekat sama dunia itu. Jadi saya antara kepo tapi juga pengen mengeducate orang-orang tentang dunia bola itu. Kalau Vina sendiri tuh ngelihat perkembangan bola secara bola ya, terus terakhir arah bola ke depan tuh gimana? Arah bola Indonesia ya? Kayaknya lebih mencari talenta muda ya Mbak. Lebih ke situ sekarang. Kayak yang lama-lama digantikan dengan orang-orang baru yang punya latar belakang yang berbeda ya. Misalnya sekarang udah kelihatan nih orang-orang artis-artis sudah mulai masuk. Iya. Ya mereka sudah mencium sesuatu yang menghasilkan di dunia ini gitu loh. Jadi harusnya ke depan itu bisa lebih fresh ide-idenya karena mereka kan lebih muda ya. Tapi itu juga nggak bisa lepas dari pengalaman pendahulunya Mbak. Iya. Mereka juga kan istilahnya lebih pengalaman. Ya buang jelek-jeleknya mereka, ambil baik-baiknya mereka gitu. Jadi dijadiin perkembangan yang lebih bagus aja ke depan. Terkait ini, kalau tadi agak menyinggung soal yang menghasilkan. Kita tuh mungkin isu ini sedikit sensitif buat orang-orang di luar sana, tapi but it's okay. Kalau ngomong menghasilkan tuh Vina ngeliat sisi menghasilkan itu kayak gimana? Dalam artian gini, let's say kalau duit oke lah, karena semakin banyak dilihat dari fenomena banyaknya artis masuk di dunia bola. Tapi Vina ngelihat kalau ngomong soal pemasukan dan dampaknya sama masyarakat Indonesia kayak gimana Vina? Dalam artian gini, saya bingung membuat kata-kata. Mungkin menghasilkan tapi juga di sisi lain banyak orang-orang tertarik sama main bola atau banyak ibu-ibu yang menganggap pemain bola itu suatu pekerjaan yang layak. You know what I mean kan? Karena banyak orang di luar sana tuh ngerasa oh pemain bola atau cuman pelatih bola apa sih duitnya gitu. Vina ngelihat menghasilkannya itu gimana? Kebetulan Vina juga bendahara tim ya. Vina ngelihat menghasilkannya kayak gini Mbak, kalau dari sisi pemain pasti mereka kan kalau mau jadi pemain bola di luar sana pasti kan anak-anak yang istilahnya kalau sekarang ini banyak talenta muda yang tadi kan dicari itu mereka pasti datangnya kan ke akademi ya kan, pasti dari awalnya begitu. Atau kadang mereka beruntung, kadang ada agen yang datang ke pertandingan di antar desa itu melihat ada talenta yang bagus. Ada kayak gitu ya? Kan? Sama kayak talent idol ya kayak iya. Ada begitu. Ada agen-agen yang begitu. Mereka yang sempat pernah waktu itu ayah saya tuh kan berhubungan baik sama agen, itu kebetulan dari anaknya si pelatih dari dulu Persebaya, jadi pemain-pemain Persebaya yang dulu punya anak-anak yang juga bertalenta. Nah, mereka itu kurang dilihat karena istilahnya itu underestimate tuh anaknya itu pasti bisa main bola gitu loh. Tapi aslinya emang skillnya oke. Dan itu kan kadang mereka harus
dilihat dulu, mereka dikasih video nih loh Pak anak saya, video kayak gitu Mbak. Ya itu dari awal memang dari awal kalau yang anak-anak kayak gitu. Kalau ibu-ibu Mbak jarang kayak gitu. Kalau ibu-ibu pasti nggak mau lagi jadi pemain bola. Iya. Mana mereka pasti pemain bola, pasti kebanyakan di luar sana nggak bisa melanjutkan pendidikannya, pasti selesainya di SMA. Iya. Tapi juga nggak sedikit juga yang pemain bola yang sampai lanjutin kuliah sarjana juga ada kayak gitu. Kebanyakan sih ibu-ibu di luar sana yang anak-anaknya pemain bola seperti itu. Tapi kebanyakan di Indonesia ini anak-anak pemain bola ini kebanyakan dari daerah. Yang kebetulan ibu-ibunya juga oke-oke aja. Ya seneng anaknya jadi pemain bola, habis itu tenar terus begitu. Oke Vina, kalau ngomong soal kita mungkin agak kembali ke manajerial klub ya Vina. Karena kepo sebetulnya. Di luar sana kan banyak underestimate tentang bola dan lain sebagainya. Terus juga termasuk tadi penghasilan dibilang tidak akan mencukupi gitu kan jadi pemain bola. Sebagai manajer bola punya beban nggak Vina? Waktu ngurus ya punya beban nggak? Saya harus gini nih karena saya di underestimate gini-gini. Ada beban kayak gitu nggak selama jadi manajer bola? Kalau manajer kan bukan manajer, sorry. Bendahara. Kalau jadi bendahara kan cuma distribusikan uang aja kan, kayak ya udah kayak ngelihatnya ya bisa nggak ini cukup untuk tim selama latihan. Wait, saya potong. Ini mohon maaf ini saya potong. Jadi pemain itu apa aja harus dipikirin, Vin? Pemain. Karena kamu lebih cenderung ke pemainnya ya. Kita pemain. Kalau pemain itu dari tubuhnya ini aja dia harus merhatiin segala sesuatunya kan. Berarti let's say makanan. Ya, makanan itu dilihat gizinya. Makanya mereka ada kalau di tim tuh ada dokternya sendiri. Dokter gizinya sendiri. Dokter gizi sendiri. Dokter fisioterapinya sendiri. Tukang pijat aja sendiri. Mereka tukang pijat sendiri, tukang urutnya sendiri. Jadi mereka emang harus dijaga yang benar-benar di-maintain, kayak kamu sakit apa? Kamu gimana? Abis pertandingan salah kakinya kayak gimana? Mereka yang harus di-treatment, yang harusnya minggu depan harus bertanding lagi, dia harus bertanding lagi ya harus dibenerin, Mbak. Kayak ngurus gitu. Person gitu kan, ngurus orang ya kayak. Terus kayak makannya mereka juga harus dijaga, dan itu berbanding terbalik dengan kebiasaan makannya orang-orang kita. Karena banyak bule. Enggak gini, kalau misalnya di bola itu kalau ngelihat di luar ya, Eropa atau di klub-klub di luar Indonesia itu kan memang gizinya tuh emang diatur, yang makannya tuh harus begini memang gitu. Kalau saya pernah berurusan dengan pelatih yang sebegitunya, dan itu pengeluaran untuk makannya mereka aja itu pasti 2 kali lipat dari kalau kita bikin makan yang sedalam negeri aja. Sayur-sayuran dalam negeri digantikan ikan-ikanan yang salmon, yang kepiting, yang sampai segitunya ya gitu. Padahal kalau dilihat gizi-gizi itu kan bisa digantikan yang dari dalam negeri harusnya. Maksudnya yang ikan lele kan juga ada gizinya. Ikan ini kan ada ini ayam kan ada gizinya begitu. Nah, kayak gorengan itu juga harus perhatiin kalau mereka itu kalau di Eropa. Nah, kalau bedanya kalau di Eropa itu kan mau mereka makan berapa aja, tapi di tim itu udah ada kayak pakemnya. Kamu kembali ke sini itu berat badanmu harus gini ya. Kayak idol ya Vina ya. Iya. Berat badanmu harus gini ya. Kamu kalau kelebihan berat badan, kamu tak kasih sanksi apa hari atau apa. Ya itu kayak gitu. Kalau kemarin di Madura sempet kayak gitu juga. Jadi mereka habis lebaran, opor banyak gitu kan ya. Gitu. Kamu nggak boleh nih bebas segini. Ya udah, dihukum apa lari. Pokoknya mereka harus balik lagi ke berat badan itu. Karena apa? Kalau misalnya mereka lebih dari yang pakemnya tadi, susah lari. Iya.
susah lari. Jadi nggak sesimpel tenaganya itu. Nggak oke Sesimpel. gitu Mbak. Kalau dari pemain, terus kayak mentalnya pemain tuh juga harus dijaga. Kayak misalnya let's say dia nggak single nih, punya keluarga, terus dia punya anak, punya istri, terus ada masalah, itu ngaruh gitu loh, ngaruh yang sampai sebegitunya, yang dalam pertandingan dia nanti tiba-tiba down gitu. Itu tuh tugasnya manajer juga loh untuk mengembalikan moodnya. Itu. Jadi jangan underestimate guys dengan tugas seorang manajer. Iya. Benar. Podcast ini dibuat karena biar orang-orang tidak underestimate dengan dunia sepak bola yang sorry tuh saya sering disebut banyak mafia. Maksudnya. Tapi ternyata memang mengurus orang itu kan nggak gampang. Mengurus orang itu kan nggak gampang. Bukan guys. Mesin kan. Iya, bukan mesin yang punya jiwa. Punya jiwa. Oke. Gitu. Iya benar. Saya juga sempet bukan cuma ternyata kayak gini yang ngurus bola ya. Apa Vina ngerasa ngurus bola yang sempat di underestimate karena sebagai lahan ya Vina, let's say kayak gitu menjadi harusnya gini nih ngurus bola nih, paham nggak Vina maksudnya? Gini, saya buat kata-kata yang lebih bagus. Orang kan sering underestimate dengan ngurus bola. Sering diibaratkan cuman jadi dudukannya mafia misalnya dan lain sebagainya, atau cuman panggung aja misalnya. Tapi Vina yang terjun dari titik ternol, dari titik terbawah tuh ngerasa nggak kayak gitu, karena gimana? Sebetulnya bola tuh tidak seseram itu, kayak gitu. Dunia bola ya. Kalau aku karena kan masih di internal tim aja ya, jadi ya paling masalah-masalahnya cuma urusan sama pemain, sama kadang eyelan juga sama ayah saya juga, kayak nggak bisa nih, uang harus kayak gini, cuma itu aja. Tapi kalau ke masalah yang lebih global lagi di bola, ya nggak seserem itu sih. Masih bisa dirubah, masih bisa perempuan masuk di situ, karena wakil ketua PSSI sekarang kan perempuannya. Ya, Ratu Tisha. Lebih masih bisa, perempuan masih bisa di situ, masih aman. Tidak seserem itu ya, Mbak? Tidak seserem itu, Vin. Oke, Vin. Yayasanku ini kan memang bergeraknya di bidang pengembangan SDM non formal, Vin. Jadi harapannya tuh ada orang-orang, jadi kita pengen ngembangin SDM tapi di jalur yang tidak disentuh oleh sekolah-sekolah formal. Nah, menurutku sekolah bola adalah salah satu sekolah yang non formal. Kalau Vina ngelihat talenta-talenta muda Indonesia tuh kayak gimana sih, Vin? Talenta-talenta muda yang khususnya pemain bola ya? Pemain bola atau orang yang pengen kayak Vina? Kayak ke aku gini. Kalau kayak saya ini cenderungnya emang rada susah, Mbak. Karena perempuan masih seperti itu, perempuan. Okay. Kalau di daerah Jawa Timur aja masih susah. Kecuali kalau memang mereka punya kayak ayah saya yang memang anaknya begitu. Iya, ada akses juga kan untuk itu. Atau kalau di Jakarta mungkin kalau di PSSI-nya langsung, di globalnya di PSSI-nya langsung mungkin lebih mudah, karena mereka lebih nggak memandang itu perempuan dan laki-laki, malah mereka perempuan di sana di PSSI kerjanya nonstop. Saya lihat sendiri memang mereka kerjanya yang cewek aja bisa melebihi laki-laki kalau kerja. Gitu. Kalau pemain-pemain bagus sekarang bisa, mereka lebih kadang kita harusnya dimaksimalkan untuk dimainkan di Indonesia harusnya. Tapi kan sekarang kadang udah ketemu talenta merekanya pergi ke luar negeri. Nah, itu karena apa ya? Karena di internal timnya mungkin masih belum bisa memuaskan mereka. Oke. Ya, saya percaya itu sih. Kalau ketika banyak yang protes kenapa pergi ke luar negeri, pemain-pemain hebat itu karena lihat dulu di dalam negeri gimana. Jangan dulu. Mereka kan biar bagaimanapun butuh makan, punya anak istri yang harus dimakanin gitu ya. Dan mereka cinta di
Indonesia, cinta kerja di sini. Tapi ya kembali lagi bagaimana manajemen di dalam tim itu tadi untuk ngurusin pemain-pemain tadi, mereka juga harus lihat itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang pengen jadi kayak Vina yang terjun langsung di dunia bola, bagi cewek cowok terbuka lebar ya. Jadi nggak harus pemain bola ya. Nggak harus. Ya, kalau perempuan mau ngurusin kayak saya nih sebenarnya masih istilahnya pengalamannya masih masih banyak lagi yang perempuan yang di atas itu kayak apa namanya di PSSI itu Ratu masih Tisha. ada Ratu Tisha itu, ada lagi anaknya yang punya Madura United itu Pak Hasanul, ada Mbak Anissa itu juga mereka udah ngambil lisensi untuk manajemen di bola. Mereka ngambil sekolah di FIFA udahan. Memang sampai sekolah Mbak untuk manajemen bola itu mereka harus sekolah. Ini nggak banyak orang yang tahu ya soal kayak gini-gini ya. Maksudnya kalau nggak di highlight ngurus bola tuh ternyata tidak segampang itu. Harus ada lisensinya, harus ada ABC-nya. Ya, mereka kalau pengen karena mereka perempuan nggak mau di underestimate, mereka harus sekolah. Guys, catat ya. Kalau laki-laki mungkin kan karena itu bola laki-laki, ya udah mereka nggak usah sekolah aja udah ngerti di dunia ini caranya ngelola, udah oke. Kalau perempuan ini kan istilahnya biar nggak di underestimate, kita harus lebih tahu daripada mereka ini. Tapi istilahnya itu nggak cuma di bola ini kan nggak melulu di lapangan, mereka ini harus ngerti literatur yang di belakangnya itu gimana. Ya, kayak sekolah lagi. Iya. Nah itu sekolahnya cukup jauh. Di Eropa? Ada yang di Singapura. Cukup jauh. Ternyata memang kita harus lihat lebih dekat ya kalau ngomong. Ngerasain itu kita harus lihat lebih dekat. Ngerasain yang soalnya kalau kita ngomong bola Vina, itu selalu banyak hal buruknya. Ya. Daripada hal baiknya, Vin. Kalau kita ngomong bola tuh, apalagi pasca kejadian kemarin ya, Vin. Orang tuh selalu ngeliat nge-highlight yang buruk-buruk aja. Tapi mungkin karena aku kenal kamu, aku sedikit tahu tentang ayahmu, gitu kan. Jadi aku tuh kayak nggak mungkin. Iya, maksudnya bukan nggak mungkin. Jadi kayak nggak kayak gitu-gitu banget gitu loh. Terus jadi dan kebetulan juga sempet deket sama dunia bola kan. Susah gitu loh kayak nggak gitu banget ternyata. Ya susah ternyata ngurus pemain itu guys. Iya ya susah gampang tapi seru. Aku tuh kepo kapan aku diajakin nonton ya Vin ya. Kalau nonton di stadion itu seru. Kapan aku pengen nonton di stadion. Banyak yang masih takut teman-teman aku kok nonton bola di stadion nggak takut. Seru loh nonton bola di stadion itu. Seru. Oke Vina, thank you for coming di podcast Imbas bercerita. Semoga ini jadi sedikit pintu pembuka untuk dunia bola, apalagi khususnya cewek-cewek yang terjun di dunia bola. Kira-kira kalau ada closing statement Vin buat penonton, kita nyebutnya Imbas, Sobat Imbas. Sobat Imbas. Untuk Sobat Imbas di luar sana, kira-kira ada pesan atau closing statement tentang jadi bendahara bola atau tentang bola, apa aja lah tentang closing statement. Apa ya Mbak? Ya intinya kalau Sobat Imbas masih takut sama dunia bola, pengen berkecimpung di dunia bola, kalau kalian perempuan jangan takut, nggak seserem itu. Masih bisa kok kita jangka, masih bisa kita rangkul istilahnya dunia ini, asal kalian kuat. Ya nggak seserem itu ya guys ya. Nggak seserem itu. Thank you sekali lagi Vina sudah datang. Semoga ini podcast didengar di luar sana dan menarik perempuan-perempuan yang ingin di dunia bola. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Imbas.